Oke, baik. Di video ini gue bikin lagi tutorial cara masuk ke dark web ya. Jadi di sini gue langsung to the point aja deh ya, karena emang pembahasannya agak kompleks, agak lama ya. Jadi biasanya kalau kita ngakses website itu kan kita bisa pakai Google nih ya, misalnya tes gitu. Nah, misalnya ini kan banyak website-website kan. Cuman kalau di dark web itu coba dark web versus surface web. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya kalau kita ngakses ke surface web kayak Google, Yahoo, website kampus kalian, website kerjaan kalian, itu masuknya ke surface web. Nah, kalau ke deep web sama ke dark web, itu nggak bisa kita akses pakai jaringan kita gitu. Jadi kita harus masuk ke jaringan private yang disebut dengan Tor. Nanti si website-website yang ada di deep web ataupun di dark web itu domainnya .onion. Jadi kan biasanya kalau ini kan fast.com kan. Jadi nanti di situ ada .onion nanti domainnya kayak gitu. Nah, bedanya apa? Kalau di surface web itu ya websitenya itu cuma sebagian aja. Dan kalau di deep web sampai ke dark web itu lebih luas. Makanya kan ini cuman kecil doang ya kan kalau kita lihat gunungnya nih. Apa? Iya, bukan gunung ya. Kalau kita lihat di sini kecil doang dikit, tapi kalau kita lihat bawahnya ice ice icebergnya ini luas banget. Nah, dari gambar ini kita bisa ilustrasiin kalau kurang lebih di deep web sama di dark web itu bisa 96%. Jadi kita biasanya kalau ngakses web itu cuma 4%-nya aja. Sisanya itu ada di deep web sampai ke dark web. Bang, bedanya apa deep web sama dark web? Nah, bedanya deep web itu eh, informasi-informasi yang legal, kalau yang dark web itu yang ilegal. Tetap aja deep web walaupun legal, cuman nggak bisa akses pakai jaringan biasa. Nah, kita bisa pakai Tor untuk ngaksesnya. Sorry. Kita bisa pakai Tor untuk ngakses si domainnya .onion ini. Oke, white. Nah, jadi Tor ini dia bisa ngakses .onion. Nah, ini support di Windows, macOS, Linux, sampai ke Android. Cuman, jangan deh kalian mengakses deep web ataupun dark web pakai Windows ataupun Android, itu jangan. Kita bisa pakai yang Linux-nya aja di sini. Nah, jadi di sini ada OS khusus ya, Linux ya. Namanya Kodachi Linux. Biasanya kalau untuk OS-OS ginian tuh bisa pakainya Unix ataupun Tiles OS. Nah, cuma di sini di Linux Hacking ID gue mau kasih OS yang emang beda banget sama Unix, sama Unix ataupun yang Tiles OS, yang dimana kalau Kodachi itu jauh lebih powerful sih, jauh lebih bagus lah gitu dari sisi anonymity-nya sampai ke privasinya. Nah, kalian bisa download aja di sini di SourceForge ini. Size-nya, sorry, size-nya kurang lebih, sebentar ya. Nah, size-nya itu kurang lebih ya 2,9 gigaan lah gitu. Nah, kalau kalian nanti kalau udah download, oke, kalau udah download, kalian bisa buka VMware. Oh iya, pertanyaan, Bang, kalau pakai Kali bisa nggak Bang? Bisa, cuma nanti harus install si Tor-nya juga sih. Jadi emang agak ribet.
Nah, ini kalian bisa pilih Kodachi yang kalian download. Kita next aja. Kita masukin Kodachi. Kita pilih browse. Kita masukin ke desktop. Jangan deh, download aja deh. Sorry ya kalau gua agak kecepetan nge-explain-nya, soalnya emang pasti sih ini video akan lama gitu. Jadi gua percepet. Ini kalian bisa atur RAM-nya mau berapa. Di sini gua pakai yang 8 GB. Dan ini core-nya gua pakai 4 core lah ya. Dan kalian bisa pakai NAT atau host only. Cuman kebetulan di VM gua itu ada problem kok NAT sama host only. Jadi nggak bisa connect internet dan gue belum solvetin ini, masih belum nggak bisa solvetinnya, tapi malah solvetinnya. Udahlah, pakai bridge aja gitu. Oke, kalau udah kita klik close, kalau udah kita klik finish. Oke, kita play aja di sini. Oke. Oh iya, Kodachi itu dia basisnya live OS ya. Tapi kalian bisa install juga di sini. Kalau kalian mau persisten untuk kalau misalnya kalian nyimpen data di sini dan kalau di reboot nanti nggak hilang, kalian bisa install aja yang Kodachi ini. Cuman di sini gua nggak gue pakainya yang live OS. Jadi kalian bisa pilih Kodachi dashboard di sini. Ya, mungkin kecil kali ya. Gue coba pakai Magnifier deh. Karena resolusinya juga agak gede nih. Nah, kalian bisa pilih wait. Nah, kalian masuk ke oke. Nah, oke, ini yang instalasi gua close aja ya. Oke, kita quit. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, pastiin sebelum ini kita di play dulu tornya, kita start ini. Nah, kita start service tornya. Setelah itu kita masuk ke VPN. Kita pilih yang nomor 1 ini. Kita pilih connect. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita lihat di atas. Ada informasinya. VPN Tor will be enabled. Oke, DNS script started. Oke, ini kita belum dapetin IP information-nya ya. Jadi kita tunggu dulu aja. Sambil nunggu mungkin kita bisa buka browser ya. Kita bisa buka browsernya. Kita pilih yang mana aja deh, bebas. Gue pilih yang ini. Kenapa gue pilih yang ini? Dan gak ada alasan apa-apa sih. Jadi di sini bisa pakai yang mana aja. Oke, kita tes lagi. Ini belum dapat IP-nya.
Coba kita klik connect lagi. Atau coba kita Google deh. Google. Oke, mungkin tunggu dulu kali ya beberapa saat. Sementara itu videonya gue pause sebentar. Sampai muncul IP-nya. Biar efektif juga. Oke, kita lanjut. Tadi ternyata problem di koneksi. Dan sekarang tadi buka browser. Oke, kita testing google.com deh misalnya. Nah, ini kita udah connect ke bahasa, nggak tahu ini bahasa apa. Dan untuk mastiin kalau kita udah masuk ke jaringan Tor, kalian bisa masuk ke link ini, check.torproject.org. Jadi nanti dia otomatis ngelihat kalau browser kita tuh udah masuk ke jaringan Tor atau belum. Dan di sini terlihat bahwa selamat browser ini udah dikonfig untuk menggunakan jaringan Tor. Nah, berarti dalam hal ini kita udah bisa masuk ke situs dark web atau deep web ataupun dark web ya. Nah, pertanyaannya, Bang, cara dapetin linknya gimana? Nah, itu dia. Nah, kita bisa manfaatin Google lagi. Jadi Google lagi di sini, oke, kita bisa searching. Ada nama website The Hidden Wiki. Jadi The Hidden Wiki itu dia nyimpen link-link situs dark web ya, yang dimana nanti kita bisa manfaatin untuk mendapatkan link-link yang bisa diakses oleh jaringan Tor. Oke, coba lagi The Hidden Wiki. Atau kalau ini kita pakai browser itu aja deh. Browser di Windows kita. Coba kita cek The Hidden Wiki. Links. Oke, kita pilih yang paling atas. Kita pilih yang ini nih. Nah, ini kalau kita akses nggak bisa nih. Kita akses nggak bisa. Nah, kalau kita copy linknya, kita paste di Kodachi nih yang kita udah config. Oke, kita pastein, enter. Oke, kita new tab deh. Nah, ini kan domainnya acak-acakan nih ya. Nah, ujung domainnya tuh pakainya .onion. Kayak gitu. Nah, ini bisa diakses nih. Kalau kita balik lagi, ini nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Kalau kita pakai Windows ya yang belum dikonfig Tor-nya, itu nggak bisa. Oke, balik lagi. Nah, ini banyak banget nih link-link yang kita bisa dapetin ya. Kayak misalnya nih, kita ada Hidden Wiki, ada Onion Links, kita coba klik ya. Kita new tab aja. Oke, kita coba cari lagi. Another The Hidden Wiki. Nah, tapi dia juga di sini ada ngasih link-linknya sih. Ini buat dark web hacker for hire. Coba kita masuk. Nah, ini the another. Ada Bitcoin, drugstore, ada commercial link, everything lah. Ini kayaknya general nih. Onion share. Ini bisa coba kita akses.
Nah, oh nggak banyak sih ini, dikit doang. Cuman lumayan lah kalau kita mau coba-coba. Ini onion share, zoom out coba. Kita full screen. Oh iya, onion share. Ini kayak sharing folder gitu sih. Sharing file. Ini ada buat nge-hire hacker. Ada buat remote control mobile. Ini kayak masukkan RAT, remote access Trojan. Ini buat ngehack Facebook atau Twitter, ngehack selain dari Facebook atau Twitter. Ini bisa juga misalnya Reddit, Instagram. Ini harganya agak murahan nih dibanding yang Facebook atau Twitter. Terus ya ngedos yang diprotek. Yang diprotek itu biasanya anti DOS-nya ya. Ada bisa pakai Cloudflare, Akamai, atau yang lainnya. Dan kalau web itu nggak pakai unprotect, nggak ada security untuk DOS protection-nya, ini harganya 400 dolar atau pakai Bitcoin di sini. Ini macam-macam sih. Ini contoh hacking service. Kenapa nih? Oke, coba kita zoom out lagi. Nah, kita balik lagi. Di onion links yang tadi sih ya, kurang lebih. Nah, ini ada finansial, coba. Ada card shop juga, kayaknya kartu kredit gitu sih. Oke, PayPal account, eBay account, bank account, udah gitu doang. Bisa akun basic, card shop, ini juga ada CC, kartu kredit. Nah, ini kalian bisa explore sih. Mungkin ini contoh senjata. Senjata juga ada, senjata ilegal. Nah, ini ada Glock kayaknya nih ya. Ya, Glock atau Walther P99, ini pelurunya. Terus ya macam-macam deh kalau di sini tuh ada fake ID, ada ganja, ya macam-macam deh. Ini fake driver license. Ini kota-kota yang ada di New York ya. New York lagi. Di Amerika ya. Ada Indiana, New York, Texas, Florida, California. Eurogans coba. Oke. Nah, Walter, Desert Eagle, Six Shower, ya, macam-macam. Oke. Non komersial ada onion share masuk, dark web blog coba ini kita menarik kayaknya nih. Dark web blog. Kenapa nih? Kayaknya domainnya nggak bisa nih. Nah, ini domainnya random semua. .onion, ya domainnya .onion sih. Ini random juga. Biasanya kan kalau kita kan lebih gampang ya, www.facebook.com lebih gampang dibaca. Kalau ini tuh kayak random gitu sih. Nah, random juga, ini juga random lah. Mungkin nanti next video ya mungkin kita bisa kasih tahu cara ngedeploy website ya di dark web ataupun di deep web. Cuman kalau emang rame gitu ya boleh aja sih gue coba masukin
di situ. Nah, ini kayaknya, kayak jasa pembunuhan gitu deh. Oke, ini nggak bisa. Defcon, ini security juga nih, Defcon. Terkenal juga nih Defcon-nya. Dia suka bikin event, Defcon. Oh iya, mau nanya nih, Bang. Kalau search engine kayak Google-nya gimana, Bang? Search engine kayak Google itu kalian bisa pakai yang namanya Torch. Kebetulan di sini kalau di Kodachi dia udah ngasih kayak bookmark-bookmarknya. Jadi di sini kalian bisa masuk ke kolom search. Nah, ini ada DuckDuckGo, ada SearchX. Nah, kalian bisa pakai yang Torch nih. Nah, Torch. Mana nih? Nggak nge-show ya. Oh, oke. Iya, domainnya nggak bisa. Oke, kita coba cari lagi di Google. Biar enak, biar gampang, kita pakai Google-nya yang ada di sini. Torch, dark web, link. Nah, kalian bisa coba. Nah, ini nih bagus nih. Yang dari GitHub. Ini ada banyak, ada Debian. Nah, dia ngasih link-linknya. Coba kita searching Torch. Nah, ini ada nih. Kita coba copy, kita paste. Set. Nah, ini kalau kita akses di sini nggak akan bisa nih. Kita akses nggak akan bisa dia, nggak akan mau. Nah, misalnya kita searching nih, hacking service. Nah, ini kan ada banyak nih, hacking service. Ini ada domainnya, ya kayak Google lah kurang lebih. Hacking mail service. Nah, ini juga ada size per page-nya. Oke, nggak bisa. Coba. Iya, nggak bisa. Domainnya. Coba Trackway. Oke, nggak bisa juga. Atau bisa pakai search engine selain Torch itu ada Ahmia namanya. Ahmia. Kita balikin lagi. Find Ahmia. Nggak ada ya. Coba kita searching Ahmia. Search engine link. Oh, ini yang versi lokalnya. Oh, ini yang versi apa? Versi Onionnya. Kita paste coba. Nah, ini bisa kalian coba nih. Hacking. Sorry. Hacking. Nah, ini ada banyak nih. Tentang hacking. Pro hacking, phone monitoring service, carding, store Amazon, market. Ini ada banyak nih. Iya, mungkin kayak gitu aja kali ya tutorialnya. Ini nggak begitu apa nge-explore masing-masing page. Karena kan memang di sini untuk akses store-nya tuh gimana sih? Kalian bisa explore aja. Kalian bisa pakai kata kunci dark web,
links, nanti di situ banyak kok yang nge-share, soal dark web, misalnya top 10 Tor dark web gitu, misalnya, atau yang ini yang 26 apa nih ya, coba yang GitHub. Nah, ini ada Mia, Deep Search, Torch, ini marketplace, dan biasanya ini udah dikategori-kategoriin sih. Ransomware site, nah ini ada banyak. Coba Lockbit deh. Lockbit. Soalnya banyak juga nih yang nge-share data nih. Data-data yang udah kena ransom itu di-share-nya di mana namanya? Di dark web. Oke. Kayaknya nggak bisa nih. Babuk, Konti. Ini chatroom, hacking service, dan ini yang lainnya. Deep web link coba. Oh, nggak bisa. Mungkin koneksi gua atau gimana, nggak tahu deh. Oke, mungkin cukup sekian kali ya, video singkatnya. Semoga, bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton.